Ya, saya akan mulai. Ya, Mas bisa lihat materi kan? 네, Kita hari ini 잘 mulai dengan 봤어요. materi lagi yang kita bahas di kelas tadi. Kita sudah belajar tentang bagaimana kita menolak atau terima ajakan atau serukan. 네, Jadi kita sudah belajar dua situasi. Satunya, 네. ketika kita terima ajakan atau suruh, kita bisa pakai beberapa ekspresi. Ada yang masih ingat? Ajakan itu kan kayak 좋아요 gitu kan ya. 할 수 있어. 네, Ada ajak dan surukan. 있어요? 이사? 아, 저는 공부예요. 이따가. 괜찮아? 네. Ketika teman atau orang yang lain ajak sesuatu yang mungkin baik, kita mau terima itu, kita bisa pakai ekspresi 좋아요. 좋아요. 좋아요 atau 감사합니다 juga bisa kan. Dalam konteks ini, 좋아요 dan 감사합니다 itu kayak bagus dan terima kasih kan. Dan ketika orang lain suruh melakukan sesuatu dan mau respon kayak positif, kita bagaimana? 알겠어요? 알겠습니다. 알겠습니다. Dan seperti kita belajar, ada beberapa cara untuk pakai 알겠습니다. Kayak 알겠어요 juga ada kan. 네, Kepada teman, kita pakai cuman 알겠어. 알겠어. Ini yang paling sederhana. Dan kita juga pakai 알겠습니다 atau 알겠어요 dalam konteks harus mengucapkan hormat. Antara 알겠어요 dan 알겠습니다, apa yang lebih sopan? 알겠습니다. 알겠습니다 ini lebih sopan, tapi 알겠어요 juga bisa. Dan kita juga belajar tentang bagaimana menolak ajakan atau suruh. Dan menurut saya ini yang sedikit lebih penting karena harus pakai ekspresi ini dengan sopan terkadang. Ada dua kasus kan, satunya ketika menolak ajak. Bagaimana? 괜찮습니다. Kayak 괜찮습니다. 어려울 것 같아요 gitu. Bagus. Kita sudah pakai 괜찮습니다. 괜찮습니다 ini dalam konteks kita kayak dapat sesuatu tapi mungkin kita mau. Kalau gitu 괜찮습니다. 괜찮습니다. Kayak diajakin makanan, diajakin hadiah tapi kita mau menerima, 괜찮습니다. Kalau anio itu nggak sopan lah sih. Anio juga make sense. Tapi menurut saya sedikit aneh karena anio ini kayak negatif secara sangat keras kan. Oh iya. Itu kan ajakannya baik gitu loh ya. Ya, begitu. Tapi anio juga make sense ya. Dan kita juga belajar ekspresi yang sangat keras, yaitu 싫어요. 싫어요. Kayak orang yang lain mau beri sesuatu yang jelek gitu. 싫어요 bisa. Antara anio dan 싫어요, menurut saya 싫어요 lebih natural. Oh, iya. Jadi kayak disuruh atau diajak yang jelek atau yang tidak mau, bisa pakai 싫어요 dalam konteks yang mengucapkan secara keras gitu. Oke, dan ketika orang yang lain suruh, seperti dia suruh Anda kerja malam atau kerja lebih banyak, tapi tidak mau gitu. Kalau dalam konteks ini, bisa menolak. Apa? 어려울 것 같아요. Oke. Boleh ikut saya? 어려울 것
어려울 것 같아요. 같아요. Oke, satu lagi. 어려울 것 어려울 것 같아요. 같아요. Ya, sebenarnya ekspresi ini yang sangat sering bisa dipakai. Karena 어려울 것 같아요 ini ekspresi yang agak sopan, tapi artinya agak jelas. 어려울 것 어려울 것 같아요. 같아요. Bagus. Jadi kita sudah review 4 ekspresi. Satunya 좋아요, 좋아요. 좋아요, dan 알겠습니다. 알겠습니다. Dan juga belajar 괜찮습니다. 괜찮습니다. untuk Dan akhirnya menolak. 어려울 것 어려울 것 같아요. 같아요. Bagus. Apakah ada pertanyaan atau yang mau lebih tahu tentang itu? Kalau mau bilang sepertinya tidak ada itu bilangnya 것 같아요 gitu atau gimana sih? Ya. 없는 것 같아요. Ya, bagus. 없어요 juga bisa, 없어요. 없어요. 없는 것 같아요. Ya, kalau Mas Muiz tadi bilang 없을 것 같아요 kan? 네, 없는 것 같아요 itu kan pernah dengar. Ya betul. Karena kita sudah belajar tentang 것 같아요. 네. 것 같아요 ini ada beberapa arti. Tapi sangat sering 것 같아요 ini pakai untuk kayak untuk dilihat lebih sopan. Misalnya, walaupun saya mau bilang 없어요, tapi 없어요 ini kayak saya yakin 100%. Tapi jika saya mau dilihat lebih sopan atau lebih bicara lebih lembut, 없을 것 같아요 juga dipakai, walaupun masih 100% saya yakin kita kata. Bukan 없는 것 같아요, Tasem. Tapi 없을 것 같아요. 없는 것 sama. 같아요 dan dua-duanya sama. 네. sama. 없는 것 같아요. Ya, dua-dua sama, bisa pakai dua-dua. Bisa pakai apa saja. Dan di sini dan ada konteks yang saya tidak begitu yakin kita kata. Iya. 70%. Kalau gitu, 것 같아요 juga bisa dipakai. Karena 것 같아요 ini kayak saya tidak yakin dalam konteks ini. Bisa ngerti atau masih bingung? Ya, ngerti saya. Jika ada miskomunikasi, beritahu aja. Dan juga hari ini kita akan belajar dua topik. Satunya tentang transportasi, tentang ekspresi yang kita pakai ketika naik bis atau taksi. Dan yang lebih penting ini topik kedua. Kita di kelas tadi sudah belajar tentang bagaimana kita tolak atau terima sesuatu kan. Hari ini kita akan belajar sebaliknya, bagaimana kita minta sesuatu. Kayak beberapa ekspresi yang berguna, yang bagus ketika meminta sesuatu, tapi kita mau dilihat tidak sopan. Mau dilihat. Dari sini, kalau ketika Mas naik bis atau taksi, saya merasa 4 ekspresi ini agak bisa bantu. Apakah ada ekspresi yang mau belajar dalam konteks pakai transportasi atau mau bertanya jalan gitu? Iya, sering cuma ngomongnya nggak bisa. Ya. Itu kalau Yoksam itu nama tempat ya, Sam? Ya, betul. Di sini kita cuma pakai nama lokasi Yoksam역 aja. Tapi bisa digantikan dengan Ansan역 juga. Iya. Ansan역 atau 정거장 apa saja.
dua ekspresi pertama ini bisa dipakai di bis dan taksi dua-dua. Misalnya, sangat sering kita mau tanya, kemana bis atau taksi ini pergi? Iya. Tadi, saya beri contoh. saya minta ikut saya. 이 차는 이 이차는 차는 역삼역으로 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 가나요? 가나요? 불러기. 이 차는 이 차는 이차는 역삼역으로 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 가나요? 가나요? betul. Kita sudah belajar tentang i kan. 네. 네, Di sini maksud apa? ini ini Dan 차 ini maksudnya mobil kan. 네. ya, Tapi sebenarnya kan kereta beda sama mobil. 네, Tapi sangat sering orang Korea pakai 차 untuk kereta juga. Misalnya 막차. Hah? 막차 ini kayak bis atau kereta yang pergi terakhir malam-malam. Oh, Walaupun kereta bukan mobil, kita masih pakai kaca. Oke. 이 차는 이 이차는 차는 역삼역으로 역삼역으로 안산역으로 안산역으로 으로 di sini tahukah maksud apa? ya tahu ke tujuan. Betul. Ini kayak ke. Jadi sampai sini maksudnya mobil ini ke arah 역삼, ke 역삼 kan? Oh, nayonya itu. Dan kita sudah belajar tentang 가다. 네. Maksudnya pergi. 네. Tadi 가나요? ini kayak form pertanyaan untuk katakan. 네, Jadi kalau digantikan kata kepada pertanyaan, jadi kita pakai 가나요. Jadi ini maksudnya apakah pergi kayak gitu. Kalau yang untuk pertanyaan tapi akhirnya nya kayak gitu sih, Sam. Kayak innya gitu kan, kayak sama nggak sama nayo kayak gini. kayak 가냐. 네, kayaknya. 가냐 itu 반말하자. Hah? 가냐 itu 반말. Banmal, tapi ini sama dari sini asal katanya. Ya betul. Dari nayo. Artinya sama. Oh, 네. Misalnya jika bertanya kepada teman, 이 차는 역삼역으로 가냐 kan? 예. 네, 네. bisa. Oh, Tapi kan kita pakai 존댓말 kepada orang yang belum tahu atau orang yang lebih tua iya, Sam. atau belum begitu akrab, kita pakai 이 차는 가나요? 역삼역으로 이차는 역삼역으로 가나요? 가나요? Ya betul. Apakah mobil ini pergi ke 역삼, stasiun 역삼? Dan kita juga pernah belajar tentang beberapa ekspresi pertanyaan yang kayak mengucapkan format kan. 네. Ada ekspresi yang paling mengandung arti format ini ka kan. 네, Yang kedua yo. Misalnya 갑니까 dan 가나요 가나요? dan 가냐. 가냐. Ini bertiga sebenarnya artinya sama karena ini tiga dari 가다 maksudnya pergi. Jadi 갑니까 ini maksudnya pergi, Pertanyaan. juga pergi, 가냐 juga pergi kan. Tapi 갑니까 ini paling formal. gitu. 가냐 paling informal. Misalnya jika mau bertanya kepada sa장님 atau kepada orang tua kakek itu, bagaimana kita pakai
kalimat ini? Boleh beri contoh? 이자는 역삼으로 갑니까? Bagus, bagus. Menikah. Mas Diki juga bisa ikut? 네. 이 차는 역삼역으로 갑니까? Bagus. Dan Ichan 역삼역으로 갑니까? Dan jika bertanya kepada teman, hanya aja. Kan? 어, Ichan은 갔냐? 이자는 역삼역으로 역삼으로 hanya. 갔냐? Tapi ka juga bisa. Lagi. Ya, sebenarnya jika belajar ekspresi, walaupun artinya sama, pasti ada banyak ekspresi yang sedikit berbeda tapi artinya sama. Saya rekomendasikan bukan perlu hafal semua. Saya rekomendasi hafal yang paling representatif, yang paling general gitu, paling biasa. Dan nanti bisa memahami yang lain. Oke, kedua, 역삼역까지. 역삼역까지. Kita sudah belajar tentang kaji, belum? 네. Ya, belum tapi udah tahu sih. Ya, bagus. Mungkin kita belum belajar kaji. Kaji ini sampaikan. 네. Mas Sigit dan Mas Munji sudah tahu? 네, 알았어요. Oke. 역삼역까지 sampai stasiun 역삼. Sampai stasiun Bermana 역삼. ini kayak berapa kan? 네. Dan 걸리다. 걸리다 네. ini apa? butuh waktu. Betul, kayak butuh waktu, memakan waktu kan? 네. atau jatuh sakit juga kadang bisa. Betul. Ya. Jadi ini juga ada beberapa arti, tapi di sini 걸리나요? Ini maksudnya butuh waktu. Gitu. Jadi 역삼역까지 sampai stasiun 역삼 얼마나 berapa 걸리나요? butuh waktu. butuh waktu berapa lama? Betul. Jadi ini kalimatnya arti apa? Apa sih? sampai stasiun Yoksan butuh waktu berapa lama? Ya, betul. Jadi bisa ditanya kepada kayak Mas supir ketika naik taksi gitu. Kalau mau manggil Pak Supir itu Gisanim, Tasim. Bener nggak? Boleh ulang nggak? Kalau mau manggil supir taksinya itu Gisanim apa gitu? 기사님 Oh bisa. 아, Oh. bisa dan juga bisa pakai 선생님 juga. Oh, iya. Nah, 선생님 ini yang ekspresi hormat gitu. Iya. Jadi dua-dua bisa. Ya, 기사님 bisa, 선생님 bisa. Tapi 반말 nggak bisa. Ya, 반말 tidak bisa. Oke. Dan ekspresi ketiga dan keempat ini cuma dipakai pada taksi karena ini bisa ini ada konteks yang khusus. Satunya 역삼역까지 sampai di sini samakan. 네. 얼마나 di sini juga samakan. 네. Tapi cuma beda ini kata kerja 나오나요. Kan 걸리나요 di sini ini maksudnya butuh waktu. 네. Dan 나오나요 di sini ini maksudnya butuh uang. Oh. Kan ketika kita naik taksi kita harus bayar. 네. Dan itu bayarannya tergantung berapa lama kita pergi kan. 네. Argo kayak gitu. Ya betul. Jadi kita bisa bertanya berapa lama butuh waktu ke tempat khusus, tempat tujuan. Tapi kita juga bisa bertanya harus bayar berapa untuk pergi ke tempat. Jadi 나오나요 di sini maksudnya harus bayar berapa. Oh. Harus kalau now itu kan keluar kan ya. Oh, jadi dalam konteks taksi
betul. Ini kata kerja dari naoda, keluar. Tapi dalam konteks ini seperti harus bayar berapa? Mungkin keluar dari dompet. Iya. 역삼 역까지 얼마나 역삼역까지 얼마나 얼마나 나오나요? 나오나요? Jadi Mas Supir, jika ditanya berapa lama butuh waktu ke Yoksam, dia akan jawab kayak 1 jam gitu kan. Iya. Tapi kalau ditanya 얼마나 나오나요? Dia akan jawab kayak 10,000원, 원. 10,000원. Seperti itu. Jadi 3 ekspresi ini yang kita akan belajar. Dan ini agak bonus yang dipakai dalam konteks sangat spesifik. 네. Sudah belajar tentang teru ini? Belum kan? Belum. Jika kita lihat ekspresi domo teru, ini bisa dipahami seperti sama dengan. Saya beri contoh. Ada ekspresi 말하는 대로. Kayak 말하는 대로 해. 말하는 대로 해. 해 di sini ini maksudnya melakukan. 네. Bersikap melakukan. Dan di sini juga ada teru kan. 네. Dan 말하는 ini seperti berbicara. Ucapan betul. Berbicara. Dan jika saya mau bilang melakukan seperti yang saya bilang kan. Seperti suara saya kan. Ini. teru di sini ini maksud seperti atau sama dengan. Jadi ekspresi 말하는 대로 해 ini maksudnya melakukan seperti yang tadi saya bilang. Kayak 말 잘 들었kan. 네네. Dan di konteks naik taksi, navigation 대로 ini maksudnya. Navigation 대로. Tahu navigation ini apa? Belum. Ketika kita naik kayak taksi atau mobil, biasanya ada navi seperti di depan. GPS. Kayak guide, route. 네. Dari tempat A ke tempat B harus belok kiri di mana, harus pergi kemana kan? 네. 네. Saya kurang tahu apa ini dalam bahasa Indonesia, tapi di Korea GPS. Indonesia sama atau beda? GPS. GPS pakai GPS dulu mas. Global Positioning System. 네. GPS. Google Maps bukan sih? Google Maps ya. GPS itu nganu mas, Global Positioning System, dari dia penunjuk arah untuk. Ya betul, penunjuk arah, ya betul. Penunjuk arah. Ya kalau Google Map, kalau HP pakai Google Map mas, kalau mobil itu sebutannya GPS. Oh. Ya kalau gitu GPS. Jadi jika masuk periode dia belum tahu tentang jalan atau dia pergi ke jalan yang salah, bisa minta dia pergi sesuai dengan navigation tang GPS kan. Jadi karena teru ini maksudnya seperti atau sesuai sama dengan tadi navigation teru ini maksudnya sesuai navigasi kan. navigasi. 부탁드립니다. ini maksudnya minta. Tolong. Tolong juga bagus. Karena 부탁 ini permintaan kayak gitu. Jadi navigation대로 부탁드립니다. ini maksudnya saya minta kita pergi sesuai dengan KPS itu. Sesuai. Nih. Dero.
kita satu kali ulang lagi. 이 차는 이 차는 차는 역삼역으로 역삼역으로 가나요? 가나요? 역삼역까지 역삼역까지 얼마나 얼마나 걸리나요? 걸리나요? satu lagi. 역삼역까지 역삼역까지 얼마나 얼마나 나오나요? 나오나요? Ya, betul. Jadi apanya kebedaan antara dua kalimat ini? Yang satunya menanyakan waktu tempuh, yang satunya menanyakan biaya. Ya, betul. Dan akhirnya navigation대로 내비게이션대로 부탁드립니다. 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 Ya, bagus. Mas Mus kan cuman 6 bulan sudah belajar bahasa Korea kan? Iya, Sangat cepat belajar menurut saya. waktu di Ya. LPK waktu di Indonesia itu kan udah belajar jadi udah sedikit tahu lah sedikit. Wah, tapi bagus. Kita lupa semua. Dan kita ke belajar 3 ekspresi yang itu minta sesuatu. Dan ekspresi bertiga ini artinya agak mirip satu sama lain. Tapi ada konteks spesifik yang lebih bagus baik pakai ekspresi spesifik juga. Satunya, 수 있을까요? Su 있을까요? Bisakah? Ya. Bisa minta sesuatu. 있을까요? Kan saya beri contoh. Oke, 먹을 수 있을까요? 있을까요? 수 있을까요? di sini ini seperti bertanya jika boleh. bolehkah? bolehkah? Ya, betul. 먹을 di sini kan makan. Makan. 네. Jadi 먹을 수 있을까요? seperti bolehkah saya makan kan? 네. Ya, kita akan belajar di sini lagi dan selanjutnya 를 부탁드려요. 부탁드려요. Ini sebenarnya kan tadi kita sudah belajar navigation대로 부탁드려요 kan? 네. 부탁드려요 di sana itu artinya apa? tolong. Minta atau tolong. Mohon. Di sini juga minta atau tolong. 부탁드려요 juga minta atau tolong. Dan terakhir 해주세요. 해주세요. Ini juga kita akan nanti belajar tapi maksudnya minta atau tolong juga. Jadi kita akan belajar satu demi satu. Pertama, kita sudah belajar 수 있을까요 ini apa? Bolehkah atau bisakah? Jadi saya akan saya akan poin 수 있을까요 di sini dan kita memasukkan bagian ini bolehkah di semua konteks. Oke. Kita sudah belajar tentang 역삼역까지 kan? Iya. Saya revisi sedikit. 역삼역까지 ini maksud apa? Sampai stasiun Yoksam. Sampai stasiun Yoksam. 태워주다 ini maksud apa? Mengantar. Betul, 태워주다. Ketika Mohon antar. misalnya
satu karyawan di perusahaan, dia ada mobil, dan dia mengemudi, dan dia bisa antarin orang yang lain kan. Dan ada orang yang lain, dan dia juga mau ikut. Dan dia mau ke Yoksam, stasiun Yoksam. Dalam konteks ini, dia minta orang A untuk mengantarin dia sendiri ke Yoksam kan. 네. dalam konteks ini 역삼역까지 역삼역까지 sampai stasiun Yoksam 태워주실 태워주실 saya antarkan 수 있을까요? 수 있을까요? Jadi maksudnya bolehkah Anda antarin saya sampai Yoksam? 태워주실 수 있을까요? Yoksam-yoksam yang yang ya gimana saya lanjut Sam? Saya tanya dulu ya. Yang masih apa ya? Yang masih asing tuh yang di sininya loh, yang Theo Jusinya ini loh Sam. Oke. Oke. 태우다 tahu maksud ini? 네, Ini maksud apa? mengantarkan kan. Betul. Sebenarnya ada dua arti. Satunya antarkan dan duanya hanguskan. 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 Oh, hanguskan. Kayak ada api dan barang hilang karena api, 태우다. Ya. Tapi di sini cuma maksudnya antarkan. 네. Tapi terkadang orang Korea pakai 주다 untuk membuat kalimat sedikit lebih formal. Misalnya 태워 주다 dan 태우다. 태우다 ini maksudnya antarkan. Tapi jika saya mau kayak bikin kalimat yang agak formal seperti ayah saya antarkan saya kepada stasiun. Untuk ekspresi ini, 아빠는 ayah 나를 saya 나를 역삼역까지 sampai stasiun 역삼역까지 태워줬다. Ya, di sini kita biasanya kita pakai 태웠다. Karena 태워주다 ini dilakukan oleh ayah. Saya sedikit saya minta bentar lagi. Ya. Mungkin eksplanasi ini lebih bagus. Kan kita tahu sudah ini kan, sudah ini maksud apa? Juga memberi. Beri. Mungkin lebih baik eksplanasi ini. Kayak 태우다, ini kan antarkan. Tapi dalam konteks orang A memberi antarkan B, maksudnya orang E antarkan B, tapi saya mau lebih emphasize, menekankan orang E yang memberi antarkan. Dalam konteks ini kita bisa pakai 태워주다. Ini sebenarnya agak rumit, agak susah menurut saya. Tapi biasanya kita tambah juda ketika mau menentukan, mau beri konteks yang orang E yang antarkan B kayak gitu. Agak kurang jelas. Mengerti. Dapat laksannya sudah dapat.
kayak gancot jusoso gitu kan, maksudnya kita telah diberi gitu kan, kayak konteksnya. Nah, boleh ulang lagi Mas sedikit? Ya. Konteksnya kan mirip seperti Garcida mengajarkan, jadi gancot jusoso. Ya, betul. Kayak kita diajarkan gitu kan. Ya, betul kayak gitu. Diberi lah, maksudnya diberi, maksudnya Ada kita ada menunjukkan atau memberikan kepada kita. Saya ngerti maksudnya, sense Ya, kayak sense gitu. for me. Jadi 태워주실 di sini ini kayak ada dua fungsi. Satunya bikin sedikit kalimat sedikit lebih formal, sedikit lebih mengucapkan sedikit lebih hormat. Dan keduanya menekankan kurang A yang mengantarkan gitu. Ya, 네. Mas Muiz juga ikut? Ya, saya sudah apa ya, kayak tahu sih kadang kayak nyambungnya ke jus ya, bukan sih kalau kayak gitu tuh. Enggak. Lain mas. Kayak 태워주다 kayak gitu. Jadi bukan 태워 tapi 태워주실 수 있을까요? 역사가 태울 수 있을까요? 역삼명까지 태울 수 있을까요? Something makes sense. Ya, tapi lebih natural kalau ada 주실 수 karena mau mengucapkan hormat pada orang yang lain. Kan kalau konteks di sini kayak penegasan itu pemberian kepada kita gitu, kayaknya juga gancot jusoso ini kayak diberi pembelajaran gitu, diberi tumpangan gitu kayak. ya exactly ya. Betul. Jika saya yang antarkan orang yang lain, saya bisa pakai seperti 태울 수 있어. Karena saya nggak perlu mengucapkan hormat kan, saya yang nyetir. Tapi jika saya minta orang yang lain nyetir, 태울 수 있을까요? sedikit aneh ya. Ya, bahasa Korea susah sebenarnya buat saya juga. Tapi 재미있어요. Jadi ketika minta sesuatu sangat sering pakai 주실. 주다. 네. Saya beri dua contoh lagi. Di kalimat kedua dan kalimat ketiga juga ada 주실kan. 네. Ini kayak satu pattern, satu kesamaan. Ketika minta sesuatu, kita biasanya tambah 주다 dengan kata kerja. Untuk lebih formal, untuk lebih mengucapkan hormat itu. kedua, 제의를 제일 ini maksudnya kerja saya sendiri kan. 네. 도와주실 수. 도와주실 수. Ya. 돕다 ini kan bantu. 네. Dan 수 있을까 ini bolehkah kan? 네. Kalimat ini maksud. Bisakah, boleh. Bisakah, bolehkah Anda bantu saya? Kerja saya. Kita ulang lagi. 역삼역까지. 역삼역까지 태워주실 수. 태워주실 수. betul. 태워주실 수. 있을까요? 제 일을 도와주실 수. 있을까요? Mas Munjir juga ikut? Mas Munjir lagi keluar kayaknya. Ya, mungkin ada. Oke. Ketika tahu 어떻게 ini maksud apa? 어떻게, bagaimana. 하는지 ini kayak melakukan. Apa ini melakukan? 가르치다 ini kayak mengajar. Mengajarkan.
mengajar, memberitahu. memberitahu. Jadi 어떻게 하는지, Otoke bagaimana hanan lakukan itu ini, bagaimana lakukan, bagaimana mengajar, bolehkah? Kalau bolehkah kombinasi ajarkan bagian bagaimana ini, caranya? bagaimana kita mengerti kalimat ini? Bisakah ajarkan saya bagaimana melakukan ini? Ya, bagus, bagus. Jadi ini 3 contoh kita bikin sama tuh 있을까요? Ada pertanyaan di sini? 어떻게 하는지 가르쳐 주실 수 있을까요? 어떻게 하는지 가르쳐 주실 수 있을까요? 어떻게 하는지 가르쳐 주실 수 있을까요? 제의를 도와주실 수 있을까요? 제의를 도와주실 수 있을까요? 도와주실 수 있을까요? Oh, kalau habis tuh bahasa Koreanya apa sih? Kalau habis untuk tiket pesan tiket kan Mejin ya. Kalau habis yang lain tuh ada nggak? Habis, Iya habis. maksudnya habis sesuatu? Iya habis sesuatu. Ah apa bahasa Koreanya? Kasih contoh aja mas, maksudnya apa, barang apa yang habis gitu mas. Iya kayak misalkan kayak biasanya kan saya kan contoh di kerjaannya udah habis gitu loh. Maksudnya barang yang mau apa ya gimana maksudnya? Pokoknya habis gitu loh apa ya? seperti sesudah, Apa? sesudah maksudnya. Bukan Kayak maksudnya misalkan barang yang dikerjakan habis gitu maksudnya. atau makanannya sudah habis gitu loh apa? Ah, maksudnya sudah tidak ada. Iya sudah tidak ada tuh. Ah, kalau sudah tidak ada, 없다 bisa. Oh sudah Tapi bisa. tapi kalau mau bicara seperti Beijing kan tadi, Iya kalau tiketnya sudah habis kan itu kan Mejin kan habis kan Sam. Hmm. Nah untuk habis yang lain tuh kayak misalkan makanannya sudah habis tuh apa gitu. Oh, bentar, makanannya sudah habis. Mm-mm. Ada ekspresi yang sangat informal kita pakai, nada. Tapi ada ekspresi yang lebih bagus. Mungkin ada yang sangat sering dipakai adalah 다 나가다. Saya beri contoh. Kan 다 di sini kan semua Nih dan 나가다 ini seperti keluar. keluar. Nih. Jika bikin kombinasi semua sudah keluar, maksudnya tidak ada yang tertinggal kan? Oh. Tadi orang Korea sering pakai 다 나갔다, 다 Danagata. 나가다. Tapi kalau mau bicara tentang masa lampau, 다 나갔다, sudah habis. Danagata. Oh sudah 나갔다. habis. Itu bisa dipakai buat misalkan makanannya sudah habis. Kita kan biasanya jomse misalkan Sam. Kan ke Siktang. Mau ngomong makanannya sudah habis. Amsiki danagata gitu. Ya bisa. Bisa 나갔다 bisa. Ya meskipun nggak mungkin habis sih kalau jomse. Cuma ya semisal aja gitu. Tapi kalau mau bicara tentang 음식 makanan, maka ini ada 더 없다. Tidak ada lagi. Ya. Kenapa toh enggak tak? 더 kan lagi. Iya. Tidak ada. Oh tidak ada lagi gitu. Ya betul.
ini juga bisa dipakai Sering. 더 없다. 음식이 더 없다. Ya. Oh, berarti sudah habis gitu intinya, artinya. Saya akan beri dua konteks. Nah, konteks ini dua sangat mirip tapi sedikit beda. Misalnya, konteks A, ada orang yang kayak memberi makanan kepada orang yang lain Mm, dan dia habis semua bahan, mm, jadi tidak bisa memberi makanan memberi lagi. lagi. Mm. Dalam konteks ini, 다 나갔다 sangat cocok. Oh. Karena kan dia memberi. Dan sudah semua bahan atau makanan di sini sudah diberikan semua. Mm, Jadi 다 나갔다 bisa. mm, Dan 더 없다 juga bisa. Karena ini benar tidak ada lagi. mm, Dan konteks B, saya ke restoran dan sudah habis makanan. mm. Restoran Sangat sama. yang Jadi 음식이 더 없다 bisa. Karena tidak ada lagi. 음식이 다 나갔다 juga bisa. Tapi menurut saya 더 없다 di sini lebih natural. Karena di konteks A, yang penting ini makanan yang diberi. Jadi 나갔다 sangat cocok. Tapi menurut saya Iya, Sam. dua-duanya bisa. Ya. Oke, Sam. Makasih. Ya. Oke, misalnya ke restoran dan mau tanya apakah makanan tidak ada sudah habis? Bisa tanya 음식이 더 없어요? bisa ikut saya? 더 또 없어요? 없어요. atau 다 다 나갔어요? 나갔어요. ini dua ekspresi yang kita tadi belajar. Tidak ada lagi atau semua sudah habis? Gitu. Iya, Sam. Kita lanjut. 네. Ya. Ini sebenarnya kita sudah belajar tadi. Navigation 배로 Navigation 배로 부탁드려요. 부탁드려요. Ya, ini kan maksudnya minta. Tadi kalimat di sini agak mudah semua. 부탁드려요 semua minta. Dan kalau isinya kita sudah belajar. 역삼역까지 역삼역까지 태워주시기를. 태워주시기를. kita sudah belajar 태워주시다 kan? 네. Ini maksud apa? mengantar, tolong antarkan. Betul. Jadi ini kayak saya minta Anda antarkan saya sampai 역삼 스테이션. Jadi artinya kok sama dengan yang tadi. Ketika kita sudah belajar 어떻게 하는지 가르쳐주다. 가르쳐주. mengajar 꼭 melakukan bagaimana melakukannya kan? Dan karena bu탁드릴게요. ini kayak minta saya mengajar lakukan ini bagaimana? Tadi ini minta maksudnya. Ada pertanyaan di sini? Kalau drill kayo, butak drill kayo itu sama drill kayu itu sama nggak? Ya, ini pertanyaan yang sangat baik. Karena 부탁드릴까요? Ini kan bertanya. Tapi ini bukan bertanya. Ini minta. Jadi 부탁드릴게요. ini sama dengan 부탁드려요. Kenapa? Karena ke di sini kan
네네. di sini sebenarnya sama dengan yo. 그러니까 부탁드릴게, 부탁드려 ini juga sama. Jadi 부탁드려요 dan 부탁드릴게요 juga sama. 네. Dalam konteks ini apakah butak deruyo atau butak drika itu lebih sopan dari juseo? Ini antara dua kalimat apa yang lebih sopan? Ya, butak deruyo itu sama butak deruyo kalau sama juseo. Kalau Apakah lebih sopan butak deruyo? menurut saya kok sama. Itu susah dibilang apa yang lebih sopan. 부탁드려요, 부탁드릴게요. Dua-dua sangat mirip mungkin. Ya, Sama berarti. sama. Tapi kita kan sudah belajar 부탁드립니다. Nih, Biasanya 다 lebih sopan biasanya. formal sopan. Jadi ketika ketemu seperti sa장님 atau orang yang di tingkat atasan di atas, saya rekomendasi pakai 부탁드립니다. Kalau jal butak dirimnida sih artinya apa ya, Sam? Kan pernah 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. kan apa ya, kayak waktu di tes ujian mau ke Korea itu kan, di wawancara itu kan saya ngomong kayak gitu tapi nggak tahu sih artinya apa, tapi disuruh kayak gitu gitu. Ya, sebenarnya saya pernah mencari ekspresi yang sama di Inggris, 잘 부탁드립니다, tapi tidak ada dalam bahasa Inggris. Tapi kalau orang Korea sih gimana menurut Sun Sang Nim? Jal Untuk butak dirimnida. menjelaskan 잘 부탁드립니다 ini kayak Jadi mohon kesempatannya kayak gitu intinya waktu itu tuh. ini kalau dalam bahasa Indonesia mungkin seperti saya minta Anda nanti berbuat baik kepada saya. Oh iya, memohon kayak gitu. Ya, kayak saya mohon Anda berbuat ramah pada saya begitu. Iya. Seperti Jadi waktu itu kan ada jagi soge, Sam. Ya, betul, Terus betul. di akhir kalimat saya itu disuruh ngomong kayak gitu. Ya saya ngomong cuma artinya itu nggak tahu. Ya, karena kan 부탁드리면 ini kan minta, Iya. cari ini baik. Jadi bisa dipahami ini seperti saya minta baik, saya minta Anda berbuat baik pada saya, begitu. Iya. Ya bisa Ini dipahami sih. sebenarnya ekspresi yang tidak begitu ada arti. Sangat formal ya. Oh. Misalnya Anda ketemu orang yang belum kenal, tapi nanti pasti harus bekerja banyak dengan orang ini, bisa pakai 잘 부탁드립니다 aja. Mohon bantuannya. Ya. Dan ini adalah ekspresi yang terakhir. Ya, kita sudah belajar tentang 주세요 kan? 네. 주세요. Seperti saya tadi bilang, ini ada dua fungsi. Satunya bikin kalimat lebih formal atau seperti mengucapkan hormat sedikit. Dan kedua, ini kayak menekankan Anda yang lakukan. Seperti jika saya yang diminta, saya nggak perlu pakai 주세요. Misalnya 역설명까지 내가 채울게 seperti ini. Tapi jika saya yang minta, kita pakai 주세요 biasanya. Memang ini agak bingung. Tapi 해주세요 di sini maksudnya minta.
Sudah bisa ikut? 네. saya ulang lagi. 해주세요. 해주세요. ini seperti minta. meminta. Kan 주세요 ini maksudnya beri. Mm, Dan he ini lakukan. mm, Karena ini seperti beri lakukan. Kan ini maksudnya saya minta Anda beri lakukan. mm. Anda lakukan sesuatu buat saya kan. 네. Jadi bisa dimengerti sebagai minta. Misalnya 역삼역까지 역삼역까지 태워주세요. 태워주세요. ini maksud apa? Tolong antarkan Tolong sampai ke antarkan Yoksam saya stasiun. sampai ke minta sampai 역삼. 네. 제 일을 해주세요. 제일 ini maksudnya kerja saya kan. 네. 네. Jadi ketika saya bilang saya minta kerja saya, ini agak aneh tapi maksudnya saya minta Anda lakukan kerja saya kan. 네. terakhirnya 어떻게 하는지 가르쳐 주세요. 어떻게 saya 하는지 minta 가르쳐 Anda 주세요. mengajar lakukan ini bagaimana. 네. Ya, kita ikut lagi. saya minta ikut 역삼역까지 역삼역까지 태워주세요. 태워주세요. 제 일을 제 일을 해주세요. 해주세요. 어떻게 어떻게 하는지 하는지 가르쳐 주세요. 가르쳐 주세요. Hari ini isinya sampai sini dan ada pertanyaan. 없어요. Nggak susah hari ini. Ya, lebih baik baca sendiri dan baca lagi. 네. 예, Jika ada bertanya bisa WhatsApp atau bertanya di kelas depan minggu depan. Pasti 네. juga nggak ada pertanyaan. nggak ada, Sam. Ya, terima kasih ikut hari ini dan kita ketemu minggu depan. 예, 쌤. 감사합니다. terima kasih.